Begini Bu, jadi tujuan saya menemui Ibu itu ada yang ingin saya bicarakan. Dari ibu lihat, sepertinya kamu ingin membicarakan sesuatu kepada ibu ya? Iya Bu, tapi saya takut permasalahan saya ini diketahui oleh orang lain Ibu. Nah, Baby tenang saja ya. Konselor itu punya kode etik, yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi permasalahan ini cuma diketahui oleh Baby dan ibu saja. Oh begitu ya Bu. Tapi saya hanya memiliki waktu kurang lebih 30 menit Bu, karena nanti di jam 9 saya ada ujian. Kalau demikian, mungkin kita bisa memanfaatkan waktu selama 30 menit ini dengan sebaik-baiknya ya. Iya Bu. Begini Bu, jadi permasalahan saya itu saya benci dan marah kepada pacar saya Bu. Coba kamu jelaskan secara rinci lagi bagaimana perasaan benci dan marah yang kamu rasakan. Gimana tidak marah ya Bu, waktu itu saya meminta pacar saya untuk datang ke rumah saya untuk bertemu dengan orang tua saya. Akan tetapi dia menolaknya, karena itulah membuat saya menjadi benci dan marah ke dia. Ibu bisa memahami perasaan Baby ini. Jujur saja Bu, sebenarnya saya itu masih cinta dengan pacar saya. Baby tadi mengatakan benci dan marah, tapi sekarang Baby mengatakan cinta kepada pacarnya. Tampaknya Baby ini masih ragu ya terhadap perasaan Baby itu sendiri. Iya Bu. Baby tidak yakin dengan perasaan Baby. Coba kemukakan apa yang menyebabkan Baby ini ragu. Jadi begini Bu, pada mulanya hubungan kami itu berjalan dengan baik-baik saja Bu. Namun ketika orang tua saya tidak menyetujui hubungan kami, pacar saya itu mulai berubah sikapnya. Dia mulai menjauhi dari saya dan dia tidak mau lagi jika saya ada ke rumah saya. Terus apa yang terjadi? Waktu itu saya sempat stres dengan perkuliahan saya. Belajar saya menjadi terganggu dan tidak semangat untuk berkuliah. Tapi akhir ini saya pergi untuk menenangkan diri saya. Seandainya jika hal tersebut terjadi pada ibu juga akan melakukan hal seperti itu. Coba ceritakan secara lebih rinci lagi. Mungkin pacar kamu ini masih mempunyai perasaan cinta kepada kamu. Ketika saya meminta kejelasan mengenai hal itu, dia mengatakan bahwa memang masih ada rasa cinta kepada saya Bu. Akan tetapi dia malu dengan orang tua saya setelah kejadian pada hari itu. Coba ceritakan semuanya lebih jelas lagi. Jadi waktu itu saya pernah mengajak dia ke rumah. Maksud saya ini untuk mengenalkan dia kepada orang tua saya. Ketika itu juga ayah saya langsung kesal melihat dia karena berpenampilan seperti itu. Bisa Baby peragakan bagaimana sikap dan kata-kata ayah Baby waktu itu? Jadi perkataan ayah saya itu seperti, Feby ini siapa? Kok memakai baju yang belum jadi dan celana yang masih bolong-bolong? Ini teman kamu seperti apa sih, kok gak sopan sekali datang ke rumah? Seketika itu muka pacar saya merah dan seperti ketakutan melihat ayah saya. Mungkin dia malu karena memang pakaian dia saat itu tidak sopan sekali ya Bu. Ibu tahu lah ya, anak zaman sekarang bagaimana. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Sejak itu dia tidak mau lagi saya ajak ke rumah untuk silaturahmi dengan orang tua saya. Dia juga mulai menjauhi dari saya Bu. Dari pembicaraan kita ini, ibu simpulkan bahwa yang pertama ini kamu masih cinta, kedua kamu benci dan juga marah kepada pacar kamu karena dia tidak mau diajak lagi ke rumah orang tua kamu. Kemudian yang ketiga, pacar kamu ini juga tidak mau ke rumah kamu karena merasa malu, dan juga yang keempat itu orang tua kamu kurang suka dengan cara pakaian pacar kamu. Jadi bagaimana nih pendapat kamu? Apa yang seharusnya dilakukan pacar kamu ini sehingga membuat orang tua kamu ini menyetujui hubungan kalian berdua? Yang saya harapkan dari pacar saya itu dia mampu merubah cara berpakaiannya. Jangan terlalu mencolok dan sedikit dirubah agar bisa menarik simpati kepada orang tua saya.
Sebelumnya, apakah Feby sudah mengatakan hal tersebut kepada pacar Feby? Sebelumnya belum pernah, Bu, karena saya tidak yakin dapat merubah cara berpakaian dia. Feby mengatakan tidak yakin, tapi apa yang menyebabkan Feby ini menjadi ragu dan tidak yakin? Yang membuat saya ragu itu karena pacar saya itu anaknya sangat gaul, Bu. Jadi dia tuh sangat sulit untuk merubah cara berpakaian yang menurut dia itu sangat mengikuti bintang idolanya dengan zaman sekarang. Ada yang berkata mengatakan bahwa jika kita melihat sesuatu dengan positif, maka semua akan terlihat baik. Dan sebaliknya, jika kita melihat sesuatu dengan negatif, maka semua yang terlihat itu adalah kejelekan. Maksud dari pepatah itu apa, Bu? Begini, Feby yakinlah dulu bahwa pacar Feby ini bisa berubah. Karena seseorang yang masih cinta itu pasti bersedia melakukan yang terbaik untuk hubungannya. Bukankah pacar kamu ini masih cinta dengan Feby? Iya, Bu, dia masih cinta sama saya. Nah, tampaknya Feby sudah tahu kan apa yang Feby harus lakukan? Apa Feby akan mencoba mengatakan hal tersebut kepada pacar Feby? Sebelumnya, siapa nama pacar Feby? Nama pacar saya itu Ardana, Bu. Nah, baik. Lalu kapan Feby coba mengatakan kepada Ardana ini agar mau berubah cara pakaiannya dengan yang lebih sopan ketika bertemu orang tua Feby? Pasti secepatnya saya akan mengatakan kepada pacar saya untuk dapat berpakaian sederhana dan sopan. Kalau benar dia masih sayang sama saya, cinta sama saya, dia pasti harus rela berkorban dan mengikuti perkataan saya demi direstuinya hubungan kami. Mudah-mudahan pacar Feby ini dapat memahami ini semua dan hubungan kalian dapat kembali harmonis. Dengan begitu, Feby dapat kembali fokus dan lebih semangat kuliah lagi. Amin, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan karena sudah hampir jam 9. Saya harus kembali ke kelas untuk mengikuti ujian saya, Bu. Ya, sama-sama. Ibu juga senang dapat menjadi teman sharing Feby. Nah, kalau Feby ada yang perlu dibicarakan, Feby jangan sungkan-sungkan ya. Baik, Bu, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya izin pamit, Bu.